Honda Vario Tekno 110 muncul dari tahun 2009 sampai 2013. Motor matic itu dijual hanya dalam waktu 5 tahun, alias lebih singkat dari generasi pertama. Uniknya, Honda pertama kali memasang sistem pengereman CBS atau Combi Brake System di motor matic. Sistem CBS pertama kali dikeluarkan di Honda Click atau Honda versi Thailand. Meski menyematkan mesin yang sama dengan generasi pertama, bodi Honda Vario Tekno lebih besar alias gambot. Kombinasi antara tenaga kecil dan bodi yang berat membuat motor matic ini dibilang pemiliknya sangat boros. Vario 110 menggunakan mesin 4 stroke SOHC 2 valve, kapasitas mesin 108 cc atau 110, bor kali stroke 50 kali 55 mm, rasio kompresinya 10,7:1. Pendinginnya menggunakan radiator, maksimal powernya 8,9 PS di 8000 rpm, maksimal torsinya 0,86 kg/mm pada 6500 rpm, karburator Kaibin AVK 22, pengapian menggunakan DC CDI busi NGK CR7EH9 atau dengan Denso U22 FER9. Baterai menggunakan 3 volt 3Ah, transmisi otomatik Honda V-Belt, starter elektrik dan kicks. Panjangnya, untuk dimensinya, panjang 1904 mm, lebarnya 680 mm, tingginya 1090 mm, jarak as roda 1273 mm, jarak ke tanah 133. Oke, sekarang kita mulai dari bagian paling atas, yaitu bagian paling kepalanya. Nah, di sini bagian kepala ini itu sudah mulai ada karaten. Dan kenapa kok karaten, kok ada kotoran kayak gini? Itu ada karena sering ditaruh di bagian luar atau sering terkena matahari pas saat kerja dulu. Terus kita masuk di bagian depan sini. Nah, kita lihat bagian depan sini itu sama. Ini untuk bodinya yang bagian depan ini setelah 12 tahun itu udah pada kayak gini, kotoran terdeposit, terus kayak catnya sudah bereaksi dengan panas matahari, jadi kayak kusem gitu, sudah mulai kusem. Terus di bagian lampu sini, nah lampunya sini itu masih bagus, untuk reflektornya masih bagus walaupun 12 tahun, kualitasnya lumayan. Terus di bagian lampu utama di sini untuk mikanya sendiri itu ada sedikit retak-retak, tapi nggak kelihatan kayak retak-retak rambut gitu kan. Terus untuk reflektornya itu masih sangat bagus, masih oke dan masih sangat bagus untuk Vario ini untuk reflektornya. Dan bagian lampu sini biasanya itu dia pada melepuh, tapi ini enggak, ini masih oke. Terus untuk bagian reflektor yang sebelah kiri, nah sebelah kiri ini itu masih baik untuk reflektornya. Lampunya yang bagian sini ya hampir sama dengan yang sebelah kanan. Terus untuk bagian rating sebelah sini masih bagus juga. Untuk mikanya juga masih bagus. Ini materialnya terbuat dari mika. Dan untuk bagian bodi, bagian sini bleret, ada baret-baretnya ya lumayan, lumayan sih, juga wajar karena dipakai untuk setiap hari. Nah, untuk di bagian samping sini bodinya untuk bagian samping sini itu masih cenderung bagus karena dia tidak langsung terkena sinar matahari, makanya dia lumayan bagus di bagian sini. Terus untuk bagian spakbor yang depan itu wajar ya, lecet-lecet dikit, ada sebagian kecil yang catnya sudah mulai kusam. Terus kita lihat di bagian sininya,
bagian cakramnya. Oh ya, sebentar. Untuk bagian lampu, jadi ini lampu utama untuk jarak jauh sama jarak dekat, dan ini untuk lampu seinnya. Dia posisinya terpisah, lampu seinnya cenderung agak di lebih atas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini. Untuk shockbreakernya sendiri dia menggunakan teleskopik shockbreakernya yang bagian depan, dan untuk cakramnya dia menggunakan single piston di bagian cakram. Nah, kita lihat bagaimana cakramnya di sini. Nah, cakramnya ini kita lihat masih lumayan tebal, teman-teman. Masih lumayan tebal. Jadi ini masih bawaan ya, bawaan dari pabrik dulu. Ini lumayan masih tebal. Terus peleknya juga masih bagus, peleknya masih bagus, kualitasnya oke. Terus untuk bodi bagian sini juga masih bagus, bodinya masih oke. Ini sudah 12 tahun ya kita pakai. Terus untuk bagian sini, bagian samping, nah ini samping sebagian sudah ada yang lecet-lecet ya. Ini wajar sih, karena dipakai untuk harian dan sering dipakai untuk kerja juga. Terus ini untuk filter anginnya masih, tempat filter anginnya masih bagus. Untuk motornya oke, ini juga lecet-lecetnya sedikit, cuman kita belum menghidupkan untuk fan belt assembly setnya. Terus kita shockbreaker. Nah, shockbreaker ini dulu itu kita pernah ganti, dan di bagian sini, bagian bautnya ini dulu itu susah untuk dibuka, jadi terpaksa kita ganti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang belakang. Kita lihat untuk begelnya, bagian belakang ini kondisinya sudah sebagian lecet. Terus untuk kerigidannya masih oke. Dan kita lanjut ke bagian stop lampnya. Lampu bagian belakang untuk rating sebelah kanan itu masih bagus. Untuk mikanya, untuk reflektornya juga masih bagus. Terus untuk stop lampnya masih bagus juga. Untuk kondisi mikanya masih oke. Terus kita lihat spekbor bagian belakang, posisinya sudah mulai kusam, dan ini materialnya itu tidak glossy, tapi masih oke. Ini dipoles sedikit masih bisa bagus, dibenerin sedikit. Lanjut ke bagian sini. Nah, ini teman-teman, untuk tutup knalpotnya itu bagian knalpot sini, semua Honda yang Matic itu sering lepas dan sering patah di bagian sini, dia terus lepas. Kadang-kadang kita nggak tahu lepasnya di mana, entah karena apa, bisa jadi karena getaran atau kualitas. Nah, untuk bagian sini kita untuk mengganti oli. Posisi ganti olinya di sebelah sini. Terus ini adalah tempat untuk radiatornya. Bagian sini untuk strippingnya ini sudah mulai kusam. Strippingnya sudah mulai kusam karena terkena paparan matahari terus. Nah, padahal ini bagus strippingnya, gara-gara kena matahari jadi kusam dan hampir hilang. Terus ini untuk posisi bodinya yang bagian sini masih lumayan bagus, cuman agak cenderung dia berkurang, ada kusam-kusam. Terus di bagian sini itu sudah mulai kusam, bagian depan sini. Oke, nah langsung kita lihat ke bagian sininya. Kita lihat di bagian sini, ini langsung ya. Untuk full pumpnya
sorry, untuk full pumpnya masih bagus, masih bisa berfungsi, RPM-nya juga masih bisa berfungsi. Terus untuk rating kanan kiri masih bisa berfungsi dengan baik. Untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya juga ini masih berfungsi ya. Kita coba lihat. Ini. Ini jarak jauhnya masih berfungsi, jarak dekatnya juga masih berfungsi. Terus nggak lupa kita coba lihat di bagian belakang sini. Nah ini, kelihatan. Ini masih wajar sih kayak gini. Jadi olinya itu dia masih rapat, dia nggak bocor olinya. Kalau ini banyak oli, biasanya dia itu oli yang untuk melumasi mesin, dia itu bocor ke pembakaran dan keluar dari knalpot. Itu biaya yang sangat mahal untuk penggantiannya.